Oke, kali ini kita akan bedah salah satu dokumen yang paling penting dan relevan di zaman kita. Ensiklik dari Paus Fransiskus, Laudato Si. Dan dengerin ya, ini bukan cuma pesan buat umat Katolik aja loh. Ini tuh seruan yang ditujukan buat setiap orang yang tinggal di planet ini. Soal apa? Soal rumah kita bersama. Di awal-awal aja kita langsung disuguhi sebuah gambaran yang, wah, indah dan kuat banget. Coba deh, bayangin, bumi itu bukan cuma planet tempat kita numpang hidup. Bumi itu seperti seorang ibu yang merawat kita, dan seorang saudari yang jadi teman hidup kita. Ini bukan soal objek, tapi soal keluarga. Nah, gambaran ini nih yang jadi inti dari seluruh pesan ensiklik ini. Tapi, disinilah ceritanya jadi sedih. Ibu Pertiwi yang seharusnya kita jaga, saudari kita itu, sekarang lagi terluka. Dia menjerit. Kenapa? Ya karena kerusakan yang kita, manusia, timbulkan. Kita lupa kalau kita ini bagian dari dia, bukan penguasa yang bisa seenaknya menjarah. Kita udah memperlakukan dia dengan kasar, dan sekarang gejalanya ada di mana-mana. Yuk, kita coba jadi dokter sebentar. Kita mulai dengan mendiagnosis luka-luka ini. Kita akan lihat apa aja sih gejala-gejala yang kelihatan jelas banget di rumah kita bersama ini. Gejalanya tuh jelas banget dan saling berhubungan. Pertama, polusi yang udah bikin sesak napas, plus budaya membuang di mana semuanya serba sekali pakai. Barang, bahkan kadang manusia, dianggap sampah. Terus, banyak banget spesies hewan dan tumbuhan yang hilang selamanya. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Coba lihat poin selanjutnya. Kualitas hidup kita sendiri menurun. Ketimpangan global makin parah. Yang miskin justru yang paling menderita. Dan yang paling bikin khawatir, respon dari para pemimpin dunia. Kok rasanya lemah banget dan lambat banget ya? Oke, itu semua tadi baru gejalanya. Ibarat orang demam, itu baru panasnya. Sekarang, kita mau gali lebih dalam buat nemuin akar masalahnya. Akar yang ternyata ada di dalam cara kita berpikir dan bertindak sebagai manusia. Nah, ini bagian yang menarik banget dan sering jadi salah paham. Banyak yang menafsirkan perintah berkuasalah itu seolah-olah kita dapat izin buat ngerusak alam sesuka hati. Padahal, menurut ensiklik ini, teks aslinya itu mengajak kita untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya, kita ini pengurus, tukang kebun, bukan raja lalim. Hubungannya itu timbal balik, saling menjaga. Akar masalah yang pertama, ini nih cara berpikir yang dominan banget sekarang. Paradigma teknokratis. Gampangnya gini, ini adalah cara pandang yang ngelihat segala sesuatu, hutan, sungai, bahkan manusia, cuma sebagai sumber daya yang bisa diukur dan dieksploitasi buat untung. Alam jadi kehilangan pesonanya, cuma dilihat dari gunanya apa buat saya. Nah, cara mikir inilah yang melahirkan budaya membuang tadi. Akar yang kedua adalah, ya, ego kita sebagai spesies. Inilah kemapannya di balik cara berpikir tadi. Kita menempatkan manusia di pusat alam semesta, seolah-olah kita ini terpisah dan jauh lebih hebat dari ciptaan lain. Sikap arogan ini yang memutus hubungan kita dengan alam, dengan sesama, dan ujung-ujungnya dengan Sang Pencipta. Kita jadi bertingkah kayak dewa-dewa kecil. Kutipan ini benar-benar nusuk banget. Ini rangkuman dari akar spiritual krisis kita. Saat manusia udah nggak ingat ada yang lebih tinggi dari dirinya, saat yang dilihat cuma diri sendiri, ya keserakahan dan kerusakan pasti terjadi. Jadi ini bukan cuma krisis lingkungan, ini krisis moral. Oke, kita udah bahas masalahnya, udah bedah akarnya. Mungkin agak bikin pesimis ya. Tenang, ensiklik ini nggak berhenti dikritik aja. Justru dia menawarkan sebuah visi baru yang holistik dan indah banget untuk menyembuhkan dunia kita. Dan kalau kita ngomongin visi ini, nggak ada teladan yang lebih sempurna dari Santo Fransiskus dari Assisi. Beliau ini adalah contoh nyata orang yang hidup dalam ekologi integral. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Hidupnya penuh sukacita. Dia nunjukin ke kita kalau peduli sama alam dan peduli sama orang miskin itu dua hal yang nggak bisa dipisahin. Nah, ini dia inti spiritualitasnya. Bagi Santo Fransiskus, matahari itu saudara mentari. Bulan itu saudari bulan. Alam itu bukan sekumpulan benda mati, tapi keluarga besar yang diikat oleh kasih sayang. Karena ngelihatnya sebagai keluarga, makanya dia terdorong buat merawat, bukan menguasai. Dia melihat wajah Sang Pencipta di setiap makhluk, sekecil apapun itu. Jadi, ini dia kata kuncinya, ekologi integral. Gampangnya, ini adalah kesadaran bahwa semuanya itu nyambung, terhubung. Kita nggak bisa misahin masalah lingkungan dari masalah sosial, ekonomi, atau spiritual.
Jeritan bumi dan jeritan orang miskin itu sebenarnya satu jeritan yang sama. Slide ini nunjukin betapa luasnya konsep semua terhubung itu. Ini bukan cuma soal pohon dan hewan loh, tapi juga nyambung ke ekonomi, keadilan sosial, budaya, bahkan sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana cara kita bangun kota, apa yang kita makan, gimana kita memperlakukan tubuh kita sendiri, semuanya terkoneksi. Jadi poin paling krusialnya adalah ini, ngerawat planet dan ngerawat manusia yang paling lemah itu bukan dua hal yang berbeda. Keduanya itu satu paket. Inilah jantung dari visi ekologi integral. Keadilan buat lingkungan dan keadilan buat sosial harus jalan bareng. Punya visi yang hebat tentu butuh tindakan yang nyata kan? Nah, sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Gimana caranya kita bisa mulai berjalan di jalan penyembuhan ini, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas? Istilahnya dalam banget ya, pertobatan ekologis. Ini artinya perubahan hati. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren hijau, tapi benar-benar membiarkan kesadaran ini mengubah cara kita melihat, berpikir, dan hidup. Ini soal menemukan kembali dunia sebagai sebuah anugerah. Dan pertobatan ini nggak harus dimulai dari hal yang ribet atau besar. Justru mulainya dari hal-hal kecil dan nyata. Coba lihat daftarnya. Menghindari plastik sekali pakai, matiin keran air, misahin sampah, nggak buang-buang makanan. Setiap tindakan kecil ini adalah sebuah pilihan sadar, sebuah langkah menuju gaya hidup yang baru. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil ini. Efeknya itu kayak bola salju, menyebar kebaikan kemana-mana, seringkali dengan cara yang nggak kita duga. Dan yang lebih penting, tindakan merawat seperti ini ternyata bisa memulihkan harga diri kita sendiri, mengingatkan kita akan peran mulia kita sebagai pemelihara kehidupan. Dan pada akhirnya, semua pembahasan ini mengerucut pada satu pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat personal. Ini bukan lagi soal statistik karbon atau kebijakan negara. Ini soal warisan, soal tanggung jawab kita ke generasi berikutnya. Dunia seperti apa sih yang sedang kita siapkan untuk mereka lewat tindakan kita hari ini?